Cerita dibuka pada tahun 1880, memperkenalkannya William Money, seorang duda dengan 2 anak kecil. Di masa lalunya, William adalah seorang penembak jitu yang mematikan. Namun setelah menikah, ia meninggalkan dunia kekerasan, berhenti minum alkohol, dan menjauhi berbagai kebiasaan buruk. Istrinya sendiri meninggal karena penyakit cacar pada tahun 1878. Namun William tetap berusaha menjalani hidup yang lurus demi menghormati keinginan mendiang istrinya sambil bekerja di peternakan babi bersama anak-anaknya. Pa, hey Pa, 2 more hogs got the fever. Penny, why don't you help your brother out? Son, you get those hogs separated there. Di kota Big Whiskey, Sheriff Little Bill Daggett memimpin dengan kekuasaan yang sewenang-wenang. Suatu malam, 2 koboi bernama Dape dan Mike yang sedang cuti datang ke rumah bordel milik Skinny DuBois. Ketika salah satu wanita penghibur bernama Delilah membuat komentar yang menyinggung Mike, pria itu secara brutal menyerangnya dengan pisau, meninggalkan luka parah di wajahnya. Skinny dan Strawberry Alice, yaitu wanita tertua sekaligus pemimpin para pekerja di rumah itu, menahan kedua koboi tersebut hingga Little Bill datang. She didn't steal nothing. She didn't even touch his poke. All she done when she seen he had a teensy little pecker is give a giggle, that's all. He didn't know no better. You hang him, Little Bill. Para wanita menginginkan hukuman mati untuk Dape dan Mike, namun Little Bill memutuskan bahwa karena tidak ada pembunuhan yang terjadi, keduanya hanya perlu mengganti kerugian. Skinny lebih khawatir pada hilangnya penghasilan akibat rusaknya wajah Delilah. Akhirnya, Little Bill memerintahkan agar kedua pria itu memberikan beberapa ekor kuda kepada Skinny sebagai kompensasi. Guess you just soon not have a trial, no fuss, huh? Hell no. You did the cutting. Come the thaw, you bring in 5 ponies and you give them over to Skinny here. That ain't fair, Little Bill. That ain't fair. Keputusan ini membuat para wanita marah sehingga mereka secara diam-diam mengumpulkan uang dan menawarkan hadiah bagi siapapun yang bersedia membunuh Dape dan Mike. I got $112. With what Kate got, and Silky got some, and then mine. Beberapa waktu kemudian, di peternakan William, ia terlihat berjuang mengurus babi yang sakit. Kemampuannya sebagai peternak memang terbatas. Ia berkali-kali terjatuh ke lumpur saat mencoba mengurung seekor babi. Tiba-tiba, datanglah seorang pemuda yang dikenal sebagai Scofield Kid yang mengetahui reputasi William di masa lalu dan mengajaknya untuk memburu 2 koboi tersebut demi mendapatkan setengah dari uang hadiah. William awalnya menolak tawaran itu karena sudah bertekad meninggalkan kehidupan lamanya. Namun setelah sang pemuda pergi, William mulai memikirkan kembali keputusan tersebut. Ia mencoba menembak sebuah kaleng yang diletakkan di atas tunggul kayu tetapi gagal. You have me confused with someone else, mister. I'm a damn killer myself, except I ain't killed as many as you. How about being my partner? $1,000 reward, well, $500 apiece. My wife, she cured me of that. I ain't had a drop in over 10 years. Me a drink and wickedness. Well, if you used to change your mind, might be you could catch me. I'll be riding due west to West. Tak lama kemudian, ia mengambil senapan dan berhasil meledakkan kaleng itu dengan 1 tembakan. Did Pa used to kill folks? Sementara itu di Big Whiskey, Dape dan Mike datang untuk menyerahkan kuda kepada Skinny. Para wanita melemparkan batu dan kotoran kuda kepada mereka sebagai bentuk protes. Mike masih tak menunjukkan penyesalan, namun Dape tampak benar-benar menyesal atas apa yang terjadi pada Delilah. Ia bahkan menegaskan bahwa salah satu kuda itu ditunjukkan langsung untuk Delilah, bukan untuk Skinny. Tapi para wanita tetap mempermalukan mereka. She ain't got no face left. You're gonna give her a goddamn mange.
William akhirnya memutuskan untuk meminta bantuan rekannya di masa lalu bernama Ned Logan. Ia berpamitan dengan anak-anaknya, berpesan agar mereka mencari Sally Tuotris, yaitu pasangan Ned jika membutuhkan sesuatu. Setelah beberapa kali gagal menaiki kudanya, William akhirnya berhasil dan segera pergi menuju kediaman Ned. Ketika sampai di sana, Sally hanya memandang William tanpa sepatah kata pun, seolah sudah tahu bahwa hal buruk akan terjadi. William kemudian menjelaskan rencananya dan Ned pun setuju untuk ikut bergabung. Claudia was alive, you wouldn't be doing this. So you still have that Spencer rifle, huh? Mereka lalu menunggangi kuda untuk mengejar Scofield Kid, yang akhirnya berhasil mereka temui. Namun mereka segera menyadari bahwa sang pemuda ternyata sangat rabun jauh dan tidak bisa melihat sasaran dengan jelas dari jarak lebih dari 50 meter. Beberapa waktu kemudian, kita diperkenalkan dengan English Bob yang sedang berada di dalam kereta bersama penulis biografinya bernama Wiwi Buchem, di mana Bob tampak membanggakan dirinya dan membicarakan keunggulan sistem monarki dibandingkan demokrasi. Ketika mereka tiba di Big Whiskey, Little Bill segera menyita senjata yang disembunyikan oleh Bob, lalu memukulinya hingga hampir tak sadarkan diri, dan kemudian memenjarakan Bob dan Buchem. What are y'all looking at? Go and get out here! Go and mind your own business! Di dalam sel, Little Bill membantah berbagai kisah hebat yang Bob ceritakan kepada Buchem. Tak lama kemudian, Buchem memilih meninggalkan Bob dan beralih menulis kisah tentang Little Bill. Did you kill all 7 of them, Deb? Or did you just wing some of them? Oh, that look like real hard cases, Bob. You see, the night that Corky walked into Blue Bottom, or the night that English Bob killed Corky Corcoran, Bob here takes a shot at him, and he misses because he's damn drunk. Beberapa hari berselang, William dan kedua rekannya melihat kereta yang membawa English Bob melintas. Hujan deras pun kemudian turun. Ketika mereka akhirnya tiba di kota, kondisi William memburuk karena demam. Ned dan Scofield Kid kemudian menuju lantai atas di sebuah bar untuk menyewa wanita penghibur, tetapi William memilih tetap di lantai bawah karena ia sudah tidak melakukan hal-hal seperti itu lagi. Little Bill kemudian mengira William adalah pemburu hadiah dan langsung memukulinya dengan brutal, lalu menyeretnya keluar dan membuangnya ke jalan. Give me the pistol, mister. I ain't drunk. I says, give me over your pistol. Ordinance says you got to turn in your firearms to the county office. I ain't no harm. I said, What's your name? William? What about your friends upstairs there? They got any pistols? Well, they ain't armed either. Get up. What's this for, snakes and such? You see, Mr. Beauchamp? This is the kind of trash I... Get up! Wichita? But you won't find him in the town of Big Whiskey. Hurry up! You know what to say, Little Bill. Abilene! Now you got to look sharp for that lone pine. You missed the pine, you ain't gonna find it. Ia juga memerintahkan anak buahnya naik ke atas untuk mengejar Ned dan sang pemuda, namun keduanya berhasil melarikan diri melalui jendela. Mereka membawa William yang sekarat keluar dari kota dan merawatnya hingga pulih kembali, dibantu oleh para wanita dari rumah bordil. You don't look so good. He wouldn't took no beating like that if they hadn't a chance. No more advances on what you ain't done yet. Hey, sweetheart. Me and Ned will kill them 2 sons of bitches for you.
You gotta be the one those cowboys cut up. I thought you was an angel. You really kicked the hell out of me. You ain't dead. How long have I been here? 3 days. Setelah William kembali sehat, hujan berhenti namun salju masih tersisa. Dalam beberapa waktu kemudian, ketika salju sudah mencair, mereka memulai pencarian target. Dalam adegan berikutnya, Dapey terlihat bersama beberapa koboi lain sedang mengejar seekor anak sapi. Sebuah tembakan mengenai kuda Dapey hingga ia terjatuh dan terjepit menyebabkan kakinya patah. Jesus, boys, my leg's broke. Better finish him before he gets clear. Ned sebenarnya menembak, tapi ia tak sanggup menghabisi nyawa Dapey. Karena Scofield Kid tidak bisa melihatnya dengan jelas, William akhirnya mengambil alih dan menembak Dapey beberapa kali hingga almarhum. Ain't very good with my eyes. Will worries? Here, reload this. You think we killed him? Got him to the gut, I think. We killed him, I guess. I'm dying, boys! Please, Slim. I'm bleeding, Slim. Jesus, I'm so thirsty. Give him a drink of water, goddamn. You ain't gonna shoot! No! Will you give him a drink of water, for Christ's sake? We ain't gonna shoot. Here I come now. Don't you shoot me, you bastard! Saat sekarat, Dapey mengeluh haus dan William meminta koboi lainnya memberinya air, seraya berjanji tak akan menembak mereka. Janji itu ia tepati. We gotta kill the other one first. When are we gonna double back? I'm heading on back down to Kansas. This ain't no time to quit, Ned. You know, you're gonna lose your share, Ned. Shut up. We'll meet up with you and pick up our money and all head south together. I'll look in on you younger when I get back. I'll see you, Will. So long, kid. Don't pay no attention what the kid said about the money and all. Setelah peristiwa itu, Ned merasa cukup dan memutuskan untuk pulang. Namun ia ditangkap oleh pasukan Little Bill dan disiksa hingga almarhum. Sementara itu, William dan Scofield Kid masih mengawasi rumah tempat Mike dan para penjaga bersembunyi. Ketika Mike keluar untuk buang air kecil, Scofield Kid menembaknya dari kejauhan. Alright, kid. Go get him. He's all yours. No. Assassins! Namun setelah membunuh Mike, sang pemuda merasa terguncang. Ia mengaku bahwa itu adalah pembunuhan pertamanya, meskipun sebelumnya ia selalu membuat tentang membunuh 5 orang. Ia bersumpah tak akan membunuh lagi karena kenyataan itu terasa sangat tidak nyata. William kemudian memberinya minuman keras, namun rasa bersalah itu tak akan hilang. Salah satu wanita dari rumah bordil kemudian datang membawa uang hadiah dan memberitahu bahwa Ned telah dihabisi. Mendengar itu, William bersumpah akan membalaskan dendam atas kematian sahabatnya itu. Ia menyuruh Scofield Kid untuk pulang membawa uang hadiah dengan pesan agar separuh bagian milik William dan Ned diserahkan kepada anak-anaknya. Sisanya bisa digunakan untuk membeli kacamata baru bagi sang pemuda. Dengan penuh kemarahan dan minuman keras di tangannya, William menunggang kudanya menuju kota.
Di depan salon, ia melihat jenazah Ned dipajang dalam peti terbuka lengkap dengan tulisan, "Beginilah nasib pembunuh bayaran di kota ini." And we're bound to come across somebody that's seen these skunks. Who's the fella owns this shithole? William kemudian masuk ke dalam salon, tempat banyak orang berkumpul. Ia bertanya siapa pemilik tempat itu. Setelah Skinny mengaku, William meminta orang-orang di sekitarnya untuk menyingkir lalu menembak Skinny. I own this establishment. You better clear out of there. Hold it! You boys better move away. You beat William Money out of Missouri. For women and children. That's right. Killed just about everything that walks or crawled at one time or another. I've killed women and children. And I'm here to kill you, Little Bill. For what you did to Ned. Shot an unarmed man. Well, he should have harmed himself. Little Bill kemudian menyebut bahwa William adalah pengecut karena membunuh orang tak bersenjata, tetapi William hanya menjawab bahwa seharusnya Skinny mempersenjatai diri. Ia lalu menyuruh siapapun yang berada di dekat Little Bill untuk menjauh. Ketika senapan William gagal menembak, ia melemparkan senapan itu, mencabut pistolnya, lalu menembak Little Bill dan sejumlah pria lain yang mencoba melawan. Get killed. Better clear on out the back. Beberapa sempat menembak terlebih dahulu, namun tak ada satupun yang berhasil melukainya. Ia memperingatkan bahwa siapapun yang tak ingin mati harus segera pergi, dan orang-orang itu pun langsung kocar-kacir. William kemudian menuju bar, menuangkan whisky untuk dirinya sendiri. Buchan tidak bisa kabur karena tertimpa mayat. William kemudian memerintahkannya untuk mengambilkan senjata terdekat, lalu memuatnya sendiri. Buchan kemudian mencoba mengajaknya bicara soal ilmu menembak, tetapi jawaban William membuatnya takut dan menjauh. I don't believe it. You killed 5 men, single-handed. Who'd you kill first? All I can tell you is who's gonna be last. Sementara itu, Little Bill yang ternyata masih hidup mencoba mengambil pistol, namun William menginjak tangannya sebelum ia bisa menembak. Ketika Little Bill memohon ampun, William berkata bahwa pantas atau tidaknya seseorang tidak terpengaruh. Setelah Little Bill mengatakan bahwa mereka akan bertemu di neraka, William menjawab pendek dan langsung menghabisinya. Dalam perjalanannya keluar dari salon, salah satu pria yang tadi tertembak masih merintih kesakitan. Jadi William menembaknya kembali. Di pintu, William memperingatkan bahwa ia akan membunuh siapapun yang melihatnya, membunuh istrinya, membunuh semua temannya, dan membakar rumah mereka jika berani menantangnya. Ketika ia mendekati kudanya, tak ada seorang pun yang berani menembaknya. Ia pun naik ke atas kuda, dan saat melewati jenazah Ned, ia mengancam akan kembali dan membunuh seluruh penduduk kota jika mereka tidak menguburkan Ned dengan layak atau menyakiti para wanita. Better not cut up to otherwise harm no horde. You better bury Ned right. Or I'll come back and kill every one of you sons of bitches. Saat film berakhir, ditampilkan informasi bahwa William kemudian pindah bersama anak-anaknya ke San Francisco dan sukses dalam bisnis barang-barang kering. Tamat!
Unforgiven mengajarkan bahwa kekerasan, sekejam dan seadil apapun tujuannya, selalu meninggalkan luka yang tidak terlihat. Bahwa dalam dunia tanpa ampun, tidak ada pahlawan sejati, hanya pria yang terluka mencoba membenarkan masa lalu dengan darah yang baru. William Money menunjukkan bahwa masa lalu tak pernah benar-benar bisa ditinggalkan, dan bahwa balas dendam meskipun tampak adil hanya akan memperpanjang lingkaran penderitaan. Film ini mengingatkan kita bahwa kebaikan sejati bukanlah tentang siapa yang paling kuat atau paling cepat menarik pelatu, melainkan tentang siapa yang mampu melepaskan dendam meskipun itu berarti harus memikul beban kehilangan sendiri. Oke teman-teman, sekian dulu untuk video hari ini. Bagaimana tanggapan kalian tentang film ini? Dan ini film merupakan rekomendasi film cowboy yang saya rekomendasikan untuk ditonton filmnya ya, karena di IMDb juga ratingnya sangat tinggi teman-teman. Dan ini sekitar 7, ya dari 400.000 pengguna. Wow, ini sangat menarik sekali teman-teman. Oke, terima kasih banyak telah menonton sampai akhir. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. See you next time and bye-bye.